sampai ke detail tidur itu ya. lagi ya mungkin kan itu. Nah, dari situ kan akhirnya ditulis kan gitu. Oh ini uniknya di sini kan gitu. Diarahkan mungkin kan gitu. Menarik ya ketika kita masalah kurator, tapi bukan mengkuratori loh di sini. Iya ya. Ngobrol aja di situ. Nanti oke keliru nih. Gitu. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya kalau kita masalah kurator kan lebih ke perspektif aja sih. Ya. Sebagai alur jembatan tadi di situ. Mungkin lebih ya kalau teman-teman saat ini mungkin kalau kurator kadang terlalu lebih ke detail ya. Lebih ke detailnya tadi. Mungkin kalau kita bikin satu pameran lebih ke penulis ya. Jadi kita mengulas pameran itu temanya apa itu lebih ke situ. Ya ada beberapa yang kadang dikuratori. Jadi tiap karya itu dikurasi. Jadi ini maksudnya gini. Jadi ini arahnya kayak era apa itu kan, era tahun berapa itu mungkin ya ada beberapa. Sebenarnya metode ini sama ini pola-pola yang sudah ada di situ, tinggal ada cuma penambahan gitu. Ya. Tapi di dunia seni rupa hari ini Pak Samit, karena jenengan masih konsisten di sini, ada sebuah pembeda nggak artinya itu? Kalau diperhatikan itu dari teman-teman yang jenengan perhatikan di situ, di Kudas Warna misalnya seperti itu. Apakah mereka tuh kebanyakan menggunakan metode media hari ini? Masa media dalam arti menggunakan from tadi ya, seperti itu, fromnya pakai apa? Ya, itulah pakai media digital lah maksud saya seperti gitu. Kalau di Kudas Warna kan karena termasuk baru ya, nanti itu saya sarankan ya manual aja sementara. Saya kan juga berkecimpung di komunitas-komunitas lain. Ya ada juga yang istilahnya dia memakai itu bantuan-bantuan. Iya. Sekarang AI ya seperti banyak. gitu ya, betul ya. Dan lebih mudah sekarang. Ada juga yang mau bikin apa foto, istilahnya didesain dulu kan gitu. Ya. Harusnya saya juga karena saya itu kan di MSD kan. Saya harusnya arahnya ke situ, cuma saya nggak menggunakan itu. Kembali lagi ke analog tadi. Sebetulnya kalau ngikuti kurang puas. Kalau misalnya ngikuti zaman kan ada istilah kolaborasi di situ. Jadi berapa persen pakai media, kemudian ya pakai yang masalahnya pakai digital sama analog tadi di situ. Gitu Pak Samit. Kalau bisa dipakai. Karena gini, saya pernah mencoba juga gitu. Saya mencoba misalkan ini tadi. Pernah mencoba pakai digital gitu. Jadi memang persis gitu loh. Persis dan lebih mendekati objek foto ya. Saya pernah ke situ bikin. Dan saya juga melukis misal model langsung gitu. Saya lebih puas langsung gitu loh. Itu masalah kebutuhan batin gitu loh. Tapi ya orang itu kan macam-macam kan. Ada yang suka perfect secara teknis itu perfect dan ada juga yang suka wah jujur banget gitu loh. Jadi itu kembali ke masing-masing yang ini melihat gitu. Satu kalau kembali lagi ketika kurasi kita ngobrol masalah tentang seni rupa tadi di situ kan. Kan proses juga di perjalanan saya itu. Ketika saya mengamati sebuah objek tadi apalagi di foto tadi di situ itu ternyata di situ bercerita. Untuk bercerita ya. Kalau masuk di ekspresi tadi di situ Bu Maria tadi di situ. Satu masuk, saya mengamati si objek itu. Yang saya tangkap di situ ada sebuah momen cerita pas pada saat itu. Itu dalam sebetulnya kalau kita mengurusi di situ. Karena hubungannya dengan jiwa seorang tadi di situ. Nah, kalau jenengan tuh menangkap seperti itu, gimana Pak Samit? Ya kayak kita misalkan ya, kita UTS ya. Kita di satu tempat melukis misalkan sebuah tempat candi misalkan ya. Candi. Kita itu nggak cuma sekedar menangkap itu figur candi aja. Gitu. Kalau bisa ya ibaratnya keseluruhan. Jadi lingkup di situ secara mungkin rohnya candi itu kita masukkan. Itu loh. Nah itu yang itu kan ngomong
energi lah ya orang scrubbing itu seperti kedalaman itu. gitu. Kedalaman seperti itu. Jadi ya nek yang baru belajar ya belum nyampe sih. Fase seperti itu Tenis itu. enggak, fase seperti itu berapa lama untuk mencarinya itu jenengan itu, karena langsung loh kontras dengan objek ya pandangnya itu. Saya itu sampai detik hari ini ketika hal paling susah sendiri ketika saya gambar adalah diri saya sendiri. Kalau menurut saya itu masalah feeling. Jadi Masalah feeling, ya kalau untuk pencapaian itu kan juga ya saya kan ya udah, karena udah lama ya mungkin atau karena hubungannya kan ya kita harus belajar yang lain juga. Maksudnya harus paham nggak cuma teknis gitu. Jadi saya juga mungkin kita meditasi. Ada ritual Dari situnya ada ritual tertentu. Gitu. Mungkin ada perampenya gitu kan, biar bisa mendatangkan si Kembang setaman. Kembang setaman itu kan lebih mistis juga gitu. Nah, itu udah klenik nih. Enggak, tapi menarik loh saya untuk performance seperti gitu kan, dimunculkan Ya, dengan tambah. ya ada juga gitu. Ya, tapi pernah mencoba di situ kan? Pernah? Pernah ya. Dan saya juga pernah punya dapat tantangan juga. Gitu ya. Gitu. Tantangan waktu itu, Mas, sampean iso melukis. Melukis apa? Nggak ada. Okay. Ya, goib. Nah, gitu. Goib. Nah, dari situ kusik gitu. Aku melukis tok iso gitu. Iya. Munculkan gitu loh. Nah, saya juga waktu itu kan sing ngejak kan orang spiritual kan. Jadi orang anu lah dari katanya dukun bisa lah. gitu. Oh, bisa. Munculkan nah, gitu. Munculkan aku tak gambar. Gitu. Cuma aku sebatas melukis saja. Karena saya nggak mau ribet lah soal-soal itu gitu. Nah, dari situ waktu itu ada 4 yang mungkin bisa ya. Enggak, artinya keluar manifestasinya seperti gitu. Si sosoknya tadi di situ. Wah, itu jangan-jangan masuk di halo gitu, masuk seperti itu. Nah, gini. Waktu itu saya kan juga orang nggak percaya tuh hal kayak gitu. Saya pernah mendengar istilahnya Bisikan secara kerasaan ya, apa kroso papakan itu udah ya mengalami itu. Ya secara batin udah ngerti. Misalkan dari suara dari itu kan pernah lah itu. Nah, saya juga ngetes juga kan sama yang bisa nggak gitu loh, bener isora itu munculkan sosok itu. Artinya benar itu kesamaan dah. Kalau yang dimaksud dengan benar itu kan cuma nggak cuma satu ya. Nah, waktu itu gini, saya Mas Hamid pengen gitu. Ya, tapi pakai mata ini. Itu dibuka. Ah, waktu itu ya, kita ke sana. Mesti ke sana itu ada sebuah pohon. Nah, waktu itu kan teman-teman yang ada sekitar 30-an itu tadi yang belajar. Siapa yang mau ikutan? Nggak ada yang mau ikut. Cuma saya waktu itu. Nah, itu kan dimunculkan dari ya itu kan memang portal airnya bukan nampak itu ya. Misalnya kayak wong itu bukan. Nah, dari situlah kayak muncul semacam asap. Lebih ke ini ya. Tahu kayak antara transisi lah ya. Transisi. Jadi waktu itu yang saya tangkap ya, itu asap. Asap ya. Asap sebuah sosok. Akhirnya membentuk sebuah sosok itu. Sebuah sosok itu setelah itu bentar kecelap. Kayak sinar itu. Sinar, celap. Hilang. Durasinya berapa detik paling ya per second? Memang bisa, berarti bisa gitu. Waktu itu percaya saya gitu. Yes, lagi di berarti bisa dilukis kan gitu. Nah, dari situ saya coba. Sampai sekarang juga pakai metode seperti itu. Saya cuma 2 kali. Tapi laris loh Pak, ketika sudah seperti ya, itu. Memang masyarakat kita kan kalau digiring opininya seperti itu kan menarik. Yang ada pesanan dari luar negeri katanya itu. 2 kali saya udah males. Nanti karena apa? Sering keluar malam. Dan itu nanti saya nggak mau lagi. Karena unsur-unsur itu kan
kita nggak tahu juga gitu loh. Kita diganggu. Pokoknya saya cuma ingin bisa gitu loh. Jadi asal itu nampak saya bisa. Waktu itu. Ya. Akhirnya itu ya waktu itu sempat viral juga. Bukan viral ya kan karena itu kan dimasukkan ke sebuah lukisan ya. Ini omahmu kan gitu. Terus itu dibawa tempat garasi tapi yang anu kan tetangga gitu. Oh, yang lihat ya. Nah, yang istilahnya ribut. Tapi saya udah nggak anu lagi, saya udah terserah. Ada itu. Menarik ya. Nah itu saya mencoba bahwa oh ya bisa gitu kan. Bisa. Sebenarnya yang penting tuh saya tuh nampak kelihatan gitu. Mau melukis seperti apa. Akhirnya kalau sudah nampak itu kan tinggal ini kan. Copy paste kan. Copy paste gitu ya. Tapi kan itu baru itu kan berimajinasi kan. Udah berimajinasi udah beda lagi. Kalau itu kan cuma kayak kita melukis wajah aja gitu. Mau transfer, orang mau bicara apa, ya katanya sih, plek persis katanya sih. Tapi ya setelah dilukis, berarti memang kerja tim di situ. Ya kerja tim. Ada berapa? Saya cuma melukis saja. Tapi kan bisa, gitu loh. Ya, nanti habis itu kan suruh melukis lagi saya udah cukup gitu loh. Nanti enggak terus-terusan. Nah sekarang mediumnya nih, artinya kalau kita mediumnya apa sih sekarang Pak? Pernah mencoba pakai kanvas atau yang lain kanvas itu pernah nggak sih? Atau memang concern di tetap pakai? Dulu pernah mencoba, cuma kayak matung dah, misalnya semacam itu ya. Medianya artinya kan lukis itu macam-macam ya. Ya. Kalau kebanyakan cuma pakai kanvas, kertas dan sebagainya. Tapi coba opsi lain ya. Kayak instalasi. Pakai kayu instalasi gitu. Padahal yang ya pernah mencoba beberapa kali. Tapi lebih banyak ke melukis tadi. Tapi melukis. Melukis dulu itu kan kalau saya itu kan berawal dari arang ya. Makanya saya itu camit arang itu kan sebenarnya awalnya memang dari arang itu. Tapi masih pakai arang itu. Nah, ini dulu arang ini berarti story-nya ngeri. Ternyata dulu pernah melakukan menggambar skate pakai arang. Iya, awal-awalnya di tembok-tembok, makanya saya itu sering dijambai sama tetangga itu kan karena tembok-tembok di tetangga itu kan sering saya bikin. Waktu kecil waktu itu kan, saya arang itu saya ambil karena untuk mengingat waktu saya belajar itu. Akhirnya saya membuktikan sama waktu itu Pak Lurah itu kan bikin semacam mural gitu. Mural ya. Mau masuk itu kan ada tembok itu. Dari situ saya sudah wah Pak pelukis gitu loh. Membuktikan itu ya. Gitu loh. Banyak yang merespon baik gitu. Tapi sebelum itu kan banyak yang rambut waktu itu kan masih tanggung-tanggung itu masih dijambak itu kan. Orang nggak percaya, iso lukis po, mau dadi opo kan gitu. Buka wacana baru lah sekarang ini. Tapi sudah mulai tergradasi ketika kita masalah tentang seni rupa dan sebagainya. Sudah mulai turun mungkin ya daya minat Saya kira enggak juga. Cuma ya mungkin kan karena sekitar sini mungkin atau enggak, artinya saya mengamati juga ya artinya itu. Hampir semua itu ketika kita lihat di media kan banyak sekarang itu. Kenapa sekarang saya harus belajar sampai tinggi misalnya seperti itu. Betul. Artinya dari situ kan sudah mulai tergradasi ya, sudah mulai ada penurunan yang luar biasa. Terus tidak sebenarnya kalau naik turun itu udah dari dulu Mas. Kalau dulu sempat ada booming kan gitu, turun lagi, nanti naik lagi, itu udah umum, udah. Karena tiap tahun itu kan memang pergerakannya udah eranya udah beda-beda. Dulu kayak pasar ya, kalau pasar seni waktu itu kan ada FKY, ada Ancol, itu memang waktu itu eranya itu yang ibaratnya kayak dapat uang dari situ itu banyak gitu. Nah, setelah itu kan turun, udah nggak muncul lagi, terus
muncul lagi kan booming di pameran-pameran itu. Nah, ini yang menarik Bu Maria itu. Punya nggak apa namanya? Punya masuk bukan divisi artinya itu. Punya kerentek nggak artinya itu teman-teman yang notabene artinya itu. Yang inklusi atau yang punya kebutuhan khusus di situ. Pernah saya gabung dengan ini JDA. Oh, JDA Jogja tempatnya Mas. Disability Oh iya, Art, oke. ya. Oke. Mas Butong, Mas tahu kan? Butong, oke. Ya. Ya, saya juga sering diajak itu juga kalau mau mereka berkegiatan kesenian gitu, ada pameran seni rupanya gitu, pameran lukisan. Saya selalu diajak. Ini tadi juga barusan nganter itu untuk pameran di Aveta Hotel tanggal 1 November besok. Ya. Dengan teman-teman difabel semua. Difabel semua ya. Tapi tumbuh hatinya itu. Kadang sebuah ketakutan ya. Orang tua tuh yang mereka tuh punya anak yang berkebutuhan khusus tadi. Disabel seperti itu. Disabilitas itu malu gitu. Banyak. Sebuah ketakutan seperti itu. Banyak. Terus sosialisasi seperti apa? Saya dulu pernah mengelola sebuah yayasan ya, yang fokusnya di pengembangan diri, pengembangan motivasi bagi difabel. Jadi yang disasar adalah anak-anak usia kerja, usia lepas sekolah ya. Jadi lepas lulus SMA tapi masih belum bekerja itu. Nah itu kami sempat punya yayasan yang menampung anak-anak itu. Programnya 6 bulan. Makan tidur gratis di situ, mendapatkan pendidikan, keterampilan dan motivasi. Jadi kami mengundang juga teman-teman volunteer ya. Ada yang dari psikologi, ada yang dari bidang ilmu yang lain ya. Yang untuk ngajarin mereka di yayasan itu. Jadi setelah 6 bulan mereka keluar, karena itu kan tiap hari ada volunteer ya, yang datang ya. Ada yang ngajarin jahit, ada yang ngajarin saat itu bikin sangkar burung. Jadi sesuai minat ya. Terus ada juga yang dulu tuh sempat jahit sama apa ya? Saya agak lupa. Masak. Masak juga. Bikin kue saat lebaran dijual gitu. Itu ada juga. Jadi setelah mereka lepas dari situ 6 bulan dimagangkan di suatu tempat. Kalau menjahit dia di tempat penjahit, yang lain sesuai itu kan. Itu sama dengan BLK itu bukan ya? Bukan. Ini swasta. Swasta. Ya. Kebetulan saat itu kami dapat donasi dari luar negeri. Jadi saat itu masih bisa jalan terus, tapi setelah tahun berapa ya? Mungkin sekitar 5 tahunan. Ya udah dana udah habis ya. Gitu. Ya akhirnya kita kolaps. Tapi nggak coba untuk masih di Indonesia sendiri nggak coba untuk menawarkan di dinas terkait? Kalau yang seperti itu susah ya. Susah. Karena kan biasanya kalau untuk yang kayak dinas sosial, dinas tenaga kerja itu kan cuma per program. Jadi misalnya nanti cuma berapa hari, misalnya berapa hari mungkin 2 minggu atau apa itu diajarin apa, misalnya jahit gitu. Udah habis itu program selesai, ngajarinnya selesai, mereka dikasih mesin jahit dan alat-alat jahit, atau misalnya masak ya alat-alat masak. Habis itu kan dilepas. Habis itu PR-nya kan sebetulnya setelah itu setelah itu karena motivasi mereka tuh naik turun. Ya saya akui teman-teman tuh karena mungkin lingkungan keluarga ya yang tidak mensupport sejak kecil, atau mungkin juga lingkungan sekitar yang memang juga tidak bisa menerima, apalagi mensupport, ya akhirnya balik lagi, down lagi gitu. Dan itu banyak sekali yang seperti itu. Saya salut sekali dengan Mas Butong ini. Benar-benar dia fokus benar-benar untuk mengembangkannya kan di seni ya, di kesenian. Ya musik, ya lukis gitu ya. Jadi selalu merekrut teman-teman baru untuk ikut pameran gitu kan. Dan ternyata banyak. Sekarang udah bagus. Saya lihat orang tua yang mempunyai anak dengan disabilitas itu lebih banyak yang care dibanding zaman dulu. Ya, kalau sekarang mereka disupport. Jadi anak-anak tuh mau pameran juga dianterin, diajak ditonton pada saat pembukaan, diajak nonton. Misalnya saat pentas, ada pentas anak-anak itu juga orang tuanya ya semangat gitu loh. Jadi
saya rasa sudah cukup bagus. Mungkin dari ini ya, dari apa? Dilalah juga sudah ada undang-undang juga ya yang mengatur itu, jadi lebih bisa untuk pegangan gitu. Tapi kalau misalnya tunagrahita terus kemudian tunanetra seperti itu, Tunanetra bisa musik. untuk mengkadernya seperti apa? Musik kan bagus. Oh iya sih. Iya, mereka besok kalau misalnya di JDA mungkin Iya, bisa iya, datang deh ya, pas itu tanggal 1 November di Aveta Hotel pembukaan. Nanti ada pentas anak-anak juga. Terus ada yang dari apa? Dari grup musik yang ada tunanetranya juga ada. Gandana, iya. Dari itu kan Pak siapa ya? Pak Nanang ya. Pak Nanang Nanang Garuda. Ya. Dulu pernah ya. Ya, tapi itu memang itu PR-nya Mas Butong tuh bagus tuh. Kemarin sempat saya briefing itu kalau kita bermasalah itu. Saya coba menawarkan di beberapa sekolahan gitu kan. Iya. Ada kesusahan untuk anak-anak ya, artinya gitu. Kadang-kadang anak itu lupa untuk bersyukur tadi. Saya masuk ada penawaran di situ. Bu, mau sekali-sekali di ruang ini memang harus ada narasumber dari luar. Yang notabene mereka itu tidak sempurna secara fisik gitu. Tapi secara karya mereka sudah mendunia gitu, atau punya karya seperti itu. Ayolah dikasih space atau dikasih kesempatan mereka untuk ngasih informasi gitu untuk berhasil gitu. Ya, untuk mensupport. Untuk mensupport gitu seperti itu. Kalau dulu saya sering. Dan responnya bagus loh Pak. Gitu. Oh ya, beberapa kali. Cuman kan kembali lagi bahwa butuh itu ya sosialisasi yang sifatnya kontinu gitu. Iya. Karena orang tua kan juga naik turun juga. Iya benar sih. Ya. Kalau dulu saya sendiri Yakum tahu ya? Yakum. Yayasan Komunikasi untuk Umum. Oh ya, iya. Untuk ini difabel juga. Kalau dulu saya sering diajak kan ada siapa di situ ada pendidiknya yang dari Belanda namanya Pak Frans itu. Dia memberikan asertivitas apa motivasi gitu. Saya selama Pak Frans ngajar di situ, saya secara rutin udah berapa kali diajak. Jadi diajak ke ngajar anak-anak Yakum. Pertama kan saya dikenalkan sebagai difabel, tapi bisa bekerja dan sebagainya gitu ya. Terus ya mereka kan lebih semangat ya kalau yang memberikan motivasi itu podo-podo lah gitu ya. Jadi itu saya sering. Jadi dalam satu kelas itu ya udah saya ajak ngobrol, mereka nanya ceritanya gimana, ya saya ceritakan dan itu berjalan berapa kali ya. Terus kemudian pernah juga yang di universitas mana tuh yang dekat Bethesda tuh? Bethesda itu mana Pak? Saya kalau apa jadinya? Bethesda itu kalau UKDW ya. Ya saya berapa kali ya pernah juga diajak untuk menjadi pengajar tamu di situ. Untuk ya kita kan semua kan pengen ini ya, pengen teman-teman tuh bisa ngerti lah, ngerti gimana sih difabel itu kayak apa gitu, ya biar nggak terlalu underestimated banget gitu kan. Ya udah saya sama dia ngobrol cuma cerita, ngobrol bukan terus ngajar dalam arti ngajar bener akademik enggak, tapi kayak HAM tentang HAM ya udah HAM menurut bagi difabel seperti apa gitu. Ya itu pernah saya di UKDW berapa kali ya. Diajak sama dosen tetapnya di situ gitu. Diajak itu untuk memberikan motivasi ke teman-teman. Karena memang ada pelajaran sendiri mata kuliah HAM dan difabel atau apa dulu itu saya lupa. Gitu. Jadi ya udah kadang-kadang memang perlu seperti itu. Perlu sih. Ya, dan teman-teman yang difabel juga kalau yang ngomong tuh sesama difabel kayaknya lebih cepat lah ya. Lebih bisa menerima ya, karena kan ngalamin sendiri gitu loh. Daripada yang ngomong orang lain, terus apalagi yang cuma ngomong doang kan, gitu kan. Tantangan di situ. Tantangannya, tapi ya baguslah sekarang udah ada JDA tuh benar-benar inilah sangat sangat mensupport teman-teman itu yang punya bakat seni ya. Kalau bisa ya artinya itu memang sebut bola tuh. Itu yang jadi tantangan ya. Masuk di berapa kadang malu ya anak. Apa orang tua itu ketika anaknya itu berkebutuhan khusus itu di wilayah itu. Kalau ke SLB malah belum pernah saya. Nah kemarin sempat saya datangkan di sini tuh. Ya. Anaknya tuh dia punya potensi Pak. Ya. Saya perhatikan di situ dia punya potensi tuh. Cuman bingung arahnya mau dibawa kemana gitu. Nah, saya lah kasihkan spot kasihkan di tempat ini mungkin bisa untuk mempromosikan juga kan gitu. Memang tuh kerjanya
pihak dari sekolah gitu. Yes. Ya, kalau misalnya ada event atau apa gitu mungkin bisa saya libatkan. Ya. Ini kan sebetulnya estafet ya kalau saya pikir itu di ruang seperti gini itu. Jadi nggak cuma satu warna aja. Ya. Ada beberapa warna yang saya sambungkan di situ. Depannya kan seperti gitu Pak Samit. Ya, Maria itu. Mudah-mudahan saya menghadirkan pompo yang memang mereka punya sebuah perjalanan yang benar-benar murni tadi di situ gitu. Kalau kita mau pure tadi di situ bisa memberikan sebuah energi lah untuk kreasi di situ gitu. Karena iya semoga yang kita bisa gaungkan kan seperti itu. Ya. Ya, Kita kadang- tuh ngomongin edukasi ternyata di wilayah kita sendiri di Indonesia itu memang agak down dibandingkan dengan euforia gitu. karena para orang tua pun kan banyak yang belum paham ya. Iya benar. Sebenarnya kan kalau contohnya melukis ya, Benar. melukis itu kan sebenarnya untuk mengaktifkan otak kanan. Jadi misalkan tiap anak itu kan beda-beda ya. Benar. Jadi dari situ nanti kecerdasan batin itu ada, gitu loh, muncul gitu. Nah, nanti kalau kecerdasan batin sama misalnya otak itu bisa sama-sama ini ya, nanti itu anak itu sangat luar biasa nanti. Gitu. Ya ini tanggung jawab. Sama-sama bertanggung Saya jawab di punya ini loh temen yang anaknya autis ya. Ya benar. Tapi dia ngelukis bisa, terus musik bisa, beberapa macam alat musik kayaknya udah pernah dicoba. Terus sekarang sudah kuliah dan sudah menciptakan banyak lagu. Iya. Luar biasa. Iya anak teman saya. Ya perlu disupport ya. Ya, Pendidikan harus kita tuh karena saya concern di pendidikan sebenarnya Pak. Oh, iya. Sampo gitu. Karena kalau tahu warna merah ya harus terus digiling terus sampai nanti ke perguruan tinggi atau seperti itu ya terus itu loh, continue didampingi gitu. Iya. Tidak terputus itu. Kalau di sini kan udah terputus itu. Dengan naik tingkatan udah hilang gitu seperti itu. Terus ini kan semacam anak-anak sekarang ya, Ya, Bro. itu harus ini faktnya apa? Benar. Gitu loh. Mengenali itu warna penting. tadi di situ. Ah. Jangan istilahnya faktnya di dunia seni akhirnya dijajali dengan Ya, ini itu. kayak Metode ilmu-ilmu. kurikulum kan seperti itu. Iya, itu. Wah, itu sangat nganu. Sebenarnya nanti malah kacau nanti jadinya si anak itu gitu. Kalau saya lebih ke visual sih Pak. Visual. Di rumah itu sudah bahasanya visual gitu. Oh, iya. Ngomong diskusi juga sekarang udah berapa hari mereka sibuk dengan aktivitas di sekolah gitu. Sepenting bapaknya bisa melakukan apapun, seperti apapun itu sebagian harus di scroll di belakang. Iya. Seperti gitu. Dan banyak kan orang tua sekarang itu memang ya harus belajar juga gitu loh. Iya benar. Si anak itu mau condong kemana? Benar-benar. Itu penting. Ya pokoknya bisa lah. Saya optimis sih hatinya itu untuk supaya lebih bagus lagi di sini. Ya. Baik Pak sama Bu di sini itu, aku ngomong bro ya sama sis itu kan. Saya terima kasih berkesempatan jenengan sudah membelakan waktu untuk di sini. Sebuah apresiasi banget. Mudah-mudahan apapun yang jenengan sudah diniatkan dengan terus ikhlas tadi situ bisa memberikan sebuah energi yang bagus untuk kreasi. Amin. Seperti gitu. Terus tetap ya kasih karya lah nanti. Kapan mau buat pameran tunggal atau berdua seperti gitu. Masih jauh. Masih jauh ya. Tapi kan bisa direncanakan dari Ya, sekarang. bisa. Tapi belum Belum, saat ini. belum, belum saat ini. Masih ii. Ya masih. Baik, luar biasa untuk hari ini. Saya minta dikasih motivasi, paling enggak untuk rekreasi hari ini. Yes. Satu-satu berarti. Saya kasih Bu Maria kesempatan di sini. Waduh, Bu Maria dulu. belum mikir. Apa ya? Sini tuh malah nih dipikir malah bingung nanti. Oh ya. Merdeka berkarya. Merdeka berkarya ya. Ya. Oke. Simpel itu ya, tapi maknanya besar. Karena Merdeka ya berkarya. berkarya tuh harus merdeka. Oh, Gitu. merdeka, Nggak ya. terikat macam-macam. Yang tadi pertanyaan apakah sudah merdeka? Nah, itu Nah. dia. Ada yang sudah, ada yang belum. Oh, ada yang sudah ada yang belum. Mudah-mudahan bisa
bisa memerdekakan diri sendiri ya. Iya. Minimal Itu yang tuh. terpenting. Yang terpenting. Nah ini kalau ini berarti punya nih sekarang. Iya. Matanya ini. Dilihat dari ininya loh Bu. Saya lihat ya. Tanggung jawab juga loh. Semakin putih itu kan warna itu kan berarti pertanggungjawaban semakin besar. Iya. Monggo. Yang kalau dari saya yang terpenting itu ya tetap berjalan dengan koridornya ya, istilahnya dengan kita sebagai pecinta seni atau pelaku seni, ya kita berkarya aja, jalani aja, gitu. Jalani aja. Nanti yang akan membimbingnya alam, gitu. Alam lagi. Alam. Alamiah atau Alamat. Kan alamat gitu. Terus, orang kan yang dipikirkan sukses. Sukses seperti apa nanti kita akan ketemu sendiri nanti. Loh, ini hari ini sudah sukses loh. Hari ini gitu. Kan ada ya sukses materi, ada sukses istilahnya ya merdeka tadi Ya, ya, merdeka seni tadi. Oh. Jadi ya tergantung masing-masing lah, pilihan masing-masing. Yang terpenting sekarang jalani aja. Kita berkarya dengan sebaik-baiknya. Ya dengan niat bismillah lah. Bismillah, oke. Bismillah. Niat baik nanti hasilnya pasti baik. Nah, sudah ketemu tuh berarti. Tapi jangan berharap terus pengen baik gitu. Ya. Baik, luar biasa hari ini saya terserahkan nih. Mudah-mudahan bisa memberikan sebuah manfaat. Artinya walaupun cuman ya nggak banyak seperti gitu kan, setidaknya sudah melakukan gitu. Inilah sebuah proses kehidupan. Ya, kuncinya hanya satu di dalam hari ini, gitu. Masih di sebuah program hari ini. Di Kempol Ojo Mendosol di Kuah Aja Kemrosa. Yeah.